Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalu Anidi, NIM 1721882. Saya Rizkia Saputri, NIM 1721883. Dan saya Nania Fusir, NIM 1721890. Di sini kami ingin mengulas materi kelas 5 semester 1 tentang kenampakan alam di Indonesia. Selamat menyaksikan! Setiap daerah di bumi memiliki penampakan alam yang unik. Di Indonesia sendiri, kenampakan alam terbagi menjadi kenampakan alam yang alami dan kenampakan alam yang buatan. Tetapi di sini kami akan membahas mengenai kenampakan alam saja. Kenampakan alam adalah kenampakan yang ada di lingkungan, di mana kenampakan tersebut terbentuk akibat dari tindakan yang dilakukan oleh alam itu sendiri. Secara umum, kenampakan alam berupa daratan dan perairan. Kenampakan alam daratan berupa pegunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, dan tanjung. Kenampakan alam perairan berupa sungai, danau, teluk, dan selat. Yang pertama, pegunungan. Pegunungan adalah sekumpulan bukit yang membentuk barisan. Contohnya yaitu Pegunungan Sudirman dengan puncaknya yaitu Puncak Jaya 5.030 meter dan Puncak Trikora 4.750 meter. Pegunungan Jaya Wijaya dengan puncaknya Puncak Mandala 4.700 meter dan Puncak Yamin 4.506 meter. Berikut contoh Pegunungan Sudirman. Yang kedua yaitu gunung. Gunung adalah bukit yang sangat besar dan tinggi. Gunung tertinggi di Jawa adalah Semeru 3.676 meter. Di Sumatera adalah Gunung Kerinci 3.805 meter. Di Sulawesi adalah Gunung Rantai Kumbala 3.456 meter. Dan di Nusa Tenggara Barat adalah Gunung Rinjani 3.726 meter. Adapun gunung tertinggi di Indonesia adalah Puncak Jaya yaitu 5.030 meter yang selalu diselimuti salju. Berikut adalah contoh gambar Gunung Rinjani. Contoh lain yaitu Gunung Semeru. Yang ketiga, dataran tinggi. Dataran tinggi atau disebut dengan platau atau plateu yaitu dataran yang berada pada ketinggian di atas 700 sampai 1.000 meter di atas permukaan laut. Contoh dataran tinggi di Indonesia yaitu dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah dan dataran tinggi Bandung di Jawa Barat. Beberapa dataran tinggi lainnya yang ada di Indonesia antara lain dataran tinggi Dekan, dataran tinggi Gayo, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Alas. Berikut contoh dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Yang keempat, dataran rendah. Dataran rendah merupakan hamparan luas tanah yang memiliki ketinggian sekitar 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Contoh dataran rendah yang berada di Indonesia yaitu daerah Cianjur, Jawa Barat. Berikut contoh gambar dataran rendah di daerah Cianjur, Jawa Barat. Yang kelima, tanjung. Tanjung atau semenanjung adalah dataran yang menjorok ke laut. Pulau-pulau di Indonesia banyak memiliki tanjung karena pantai di kepulauan Indonesia tidak rata. Tanjung yang sangat luas disebut jazirah. Contohnya jazirah Arab. Tanjung yang sangat sempit disebut ujung. Contohnya yaitu di ujung kulon di Jawa Barat. Berikut contoh gambar tanjung di ujung kulon di Jawa Barat. Yang keenam, sungai. Sungai adalah aliran air yang besar yang terjadi karena alam. Di Indonesia banyak terdapat sungai, baik sungai kecil maupun sungai besar. Nah, sungai terbesar adalah Sungai Musi di Sumatera. Sungai terpanjang di Jawa adalah Sungai Bengawan Solo. Sungai terpanjang di Kalimantan adalah Sungai Kapuas. Dan sungai terpanjang di Papua adalah Sungai Memberamu. Berikut merupakan contoh gambar Sungai Kapuas yang terletak di Kalimantan. Yang ketujuh adalah danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas yang dikelilingi daratan. Nah, danau terbesar di Indonesia adalah Danau Toba yang terletak di Sumatera Utara, yang di tengah-tengahnya terdapat Pulau Samosir.
Selain itu juga terdapat danau yang terletak di NTB, yaitu Danau Segara Anak, dan masih banyak danau di Indonesia. Berikut merupakan contoh gambar Sungai Segara Anak yang terletak di NTB. Yang kedelapan yaitu teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Teluk biasanya digunakan untuk pelabuhan laut atau bandara karena daerah tersebut bebas dari ombak yang besar. Contoh teluk adalah Teluk Jakarta dan Teluk Penyu. Berikut merupakan contoh gambar Teluk Penyu. Contoh lain yaitu Teluk Jakarta. Terakhir, selat. Selat adalah laut yang sempit yang menghubungkan pulau satu dengan pulau yang lainnya. Indonesia memiliki banyak selat karena Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil. Contoh selat di Indonesia adalah Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera, dan juga Selat Alas yang menghubungkan Pulau Lombok dan Sumbawa. Berikut contoh gambar Selat Alas. Contoh lain yaitu Selat Sunda. Sekian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi